Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah nama, bukan sembarang nama. Alhamdulillah. Dan ini Masya Allah buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah, ini penasaran banget ya. Pasti buat pengantin baru nih yang tiba-tiba resmi menikah. Mereka mungkin menambahkan nama suami di bagian belakang nama istrinya. Wah, ini banyak terjadi. Nah, Raninya Fadli. ya pakainya dia. Tadinya kan Rani Fadli, saya marahin gak boleh. Kan kamu kan anak bapak kamu. Saya kasih Raninya Fadli aja ya gitu. Si saya dong, Apa? Umi Nora. Oh iya, itu kan ibunya anaknya, ya gak apa-apa lah. Nur Alia Ibnu Ini Hajar. tausiah orang Oh, dulu, ntar dulu ya Allah. Ini bagaimana Ustaz Hilman hukumnya? Kalau seandainya istri yang baru menikah ini mengaitkan nama suami di belakangnya bukan nama orang tuanya. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Habib mohon izin, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah Islam Itu Indah yang dicintai Allah. Bicara tentang nama memang harus lebih hati-hati. Karena nama itu adalah doa, nama itu adalah harapan baik, dan nama itu juga menggambarkan tentang nasab seseorang. Maka terkait dengan pertanyaan ini, boleh tidak seorang perempuan di belakangnya menyematkan nama suaminya? Ya, ini ada beberapa pendapat memang. Pendapat pertama, hukumnya tidak diperbolehkan jika yang berkaitan dengan hubungan biologis. Jadi kalau urusan nasab itu harus langsung kepada ayahnya. Sebagaimana di surat Al-Ahzab ayat 5 Allah sampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Sematkanlah atau panggillah seseorang itu dengan menggunakan nasab daripada ayahnya. Karena itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, jika berkaitan dengan nasab biologis, tidak boleh kita menggunakan nama yang lain. Harus dengan ayah kita. Bahkan mohon izin, kalaupun misalnya mohon izin ya, kita punya ayah angkat gitu ya. Kemudian kita pengen punya ayah nama kita menggunakan ayah angkat ini, seharusnya tetap ayah kandung kita yang digunakan. Karena bagaimanapun keturunannya ada pada garis nasab tersebut. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, jika sesuatu itu tidak berhubungan dengan nasab biologis, misalnya karena kemudian kita dipanggil menyematkan nama suami kita, jika tidak ada kaitan nasab biologis, maka tidak jadi masalah. Misalnya untuk lebih mudah orang mengenal, biar bisa tahu gitu kan, ini istri Ustadz Hilman, takutnya ketuker. Oh iya Istri yang lain. Jadi ini istrinya Ustadz Maulana, insya Allah yang akan datang. Amin. Udah ada belum? Hampir. Jadi kalau niatnya atau tujuannya disematkan itu untuk memudahkan orang mengenal, gak masalah. Untuk membuat orang jadi lebih tahu gak masalah. Kan misalnya di sebuah perusahaan gitu ya, ada nama-nama direksi daripada suaminya, nanti istrinya jadi ikatan istri daripada direksi tersebut, ya boleh misalnya ya disebutkan. Contoh, nama istri saya siapa ya? Lah, Ya kok lupa? istrinya lagi Tunggu. lagi. Nama istri saya siapa ya? Aneh bingung takut salah nyebut nama. Oh, iya. Jangan-jangan ada. Misalnya nama istri saya namanya Lina, kemudian di belakangnya ditambahi Hilman. Boleh tidak? Boleh. Untuk apa? Agar orang bisa mengenal. Karena Lina banyak, iya kan? Nanti Lina yang mana? Sat, Lina yang mana nih? Yang pertama apa yang kedua? Yang Jadi Lina Hilman. Jadi kalau niatnya untuk memudahkan boleh. Nah yang ketiga juga ketika memanggil nama seseorang, ingat kalau niatnya untuk memanggil agar lebih akrab boleh. Misalnya ke yang senior kita panggil abang, kalau di Sunda AA, akang gitu ya. Kemudian kalau yang ke bawah ade gitu, atau enggak manggilnya misalnya ya apalah kira-kira. Kalau panggilannya untuk sayang sebagai bentuk perhatian boleh. Kayak tadi misalnya besti. Iya, Itu kan benar. artinya besti itu sahabat aku banget. Iya, sahabat bingit. Sahabat bingit. Jadi kalau niatnya untuk memudahkan, insya Allah tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi Fadli gak janjian sama saya. Tapi kebanyakan nama-nama itu ya, itu adanya di handphone.
Contoh, ya kan ada teman saya namanya Nadi, dia tuh tukang listrik. Saya namanya Nadi Listrik. Bener gak sih? Jadi sesuai profesi. Sesuai profesi. Ini Masya Allah, kita lanjut lagi nih jamaah. Ini banyak banget ya orang main asal ganti nama orang dengan nama panggilan yang jauh banget dari aslinya. Mungkin karena suka bercandaan jadi dipanggil, ya Allah kadang-kadang yang buruk gitu loh. Nauzubillah min zalik. Walaupun cuma bercanda aja, bagaimana nih kalau hukumnya nih, kalau seandainya saya manggil orang dengan nama sembarangan gitu, boleh nggak? Saya ada teman saya namanya Mia, saya panggil mie ayam gitu, boleh nggak sih? Manizin tafadhol penjelasannya. Astagfirullahaladzim. Bagi semua jamaah yang lagi nonton, hati-hati mengganti nama orang ataupun memanggil nama orang dengan panggilan maaf, panggilan buruk ataupun panggilan yang tidak menyenangkan buatnya atau yang menyinggung perasaannya atau yang menghinakan buat dia atau body shaming kalau bahasa sekarang. Nah, hati-hati karena Al-Quran pun melarang. Janganlah engkau mencela orang dengan mengolok-olok. Hati-hati, mengolok-olok orang dengan menyakiti perasaan orang yang kau panggil. Maka panggillah dia dengan panggilan yang baik. Rasa cintanya Nabi kepada Abdurrahman namanya udah bagus. Tapi Nabi tahu dia itu penyayang kucing. Dia suka sekali kucing. Kemana-mana bawa kucing. Di lengan bajunya ada anak kucing di situ. Dibawa-bawa. Siapa itu? Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu nama sebenarnya ada Abdurrahman. Tapi Rasulullah SAW memanggil dengan panggilan yang dia sukai. Beliau senang. Bapaknya kucing, bapaknya anak kucing. Abu Hurairah. Nah, jadi memang panggilan-panggilan seperti ini boleh saja sepanjang dia suka. Sepanjang dia senang, merasa bahagia. Nama saya Muhammad Nur Maulana. Selama ini saya dipanggil di Jakarta ini namanya Ustadz Maulana. Padahal Maulana itu nama bapak saya. Karena keinginan saya supaya setiap saya berdakwah bapak saya dapat pahala. Allah. Tapi kalau di sekolah dulu merasa diledekin itu bisa berantem. Nama bapaknya dipanggil. Kalau saya malah senang. Iya juga sih. Malah senang. Kalau saya malah senang. Karena justru membanggakan nama orang tua. Banyak orang malu kalau dipanggil nama orang tua. Saya juga heran, kenapa orang malu dipanggil nama bapaknya? Padahal bagus sekali itu. Nah, artinya ada seseorang untuk melanjutkan kebaikan orang tua. Karena almarhum ayah saya itu sangat memuliakan ulama. Sangat memuliakan ulama. Sampai semua nama saya 13 bersaudara itu nama-nama ulama semua. Ahmad Maulana, Mu'in Maulana, Asis Maulana, Kadir Maulana, Jalil Maulana. Itu ulama-ulama semua di Makassar itu. Allah. Jamaah, tidak boleh merendahkan seseorang. Jangan sampai, sini. Aduh, enggak enak panggilnya ya. Saya enggak mau kasih contoh. Nanti enggak enak. Contoh. Kalau nggak contoh orang nggak ngerti. Gendut gitu misalkan gitu. Ya itu merendahkan orang, menghinakan orang, menyebut dengan panggilan fisik itu. Aduh, enggak enak aku ambil contoh, maaf ya. Karena jangan sampai justru ini merendahkan orang lain ataupun menghina orang lain atau meledek orang lain. Jangan sampai dia sakit hati, Anda tidak akan masuk surga tanpa ridhonya dia. Hati-hati. Jangan memanggil panggilan-panggilan yang buruk. Yang ingat, jikalau kita memanggil dia dengan panggilan buruk, maka bisa jadi panggilan itu kembali kepada kita gelar itu. Contoh, munafik. Nggak boleh. Jangan sampai dia tidak munafik, maka status munafik itu dikembalikan kepada diri. Na'udzubillah min zalik. jadi- Berarti saya aman. Apa? Saya panggil teman saya mie ayam. Karena dia suka mie ayam. Oh, Nggak apa-apa kan kalau tanya itu dulu. Mudah-mudahan dia ridho. kan. Ridho lah, insya Allah lah. Katanya Jadi dia tidak nggak pernah ridho. protes.
Ya terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah. Banyak orang ya kalau misalnya dia udah lulus, mungkin dia udah haji, dia sarjana, itu dia menambah dengan nama-nama gelarnya. Contoh mungkin ya Haji, saya ini Haji Muhammad Jafar Sidik Eskomkom gitu ya kan seandainya gitu ya. Itu boleh nggak sih Bib, mohon izin penjelasannya nih Bib nih. Kalau seandainya orang menambah gelar Boleh namanya. aja, nggak ada salahnya, nggak jadi masalah. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Di Allah nggak apa-apa. nggak apa-apa, Dia nggak nyentain nama bapaknya. nggak jadi masalah. Dia lebih pentingin gelar daripada bapaknya. Dia mau izin penjelasan. Apa Mas Fadli? Ustaz Maulana. Ustaz Hilman. Bapak ini, Iya. ya Allah dengerin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah boleh nih kita menggunakan belakang nama kita itu gelar kita ataupun karena kita kuliah nih lulusan kita sarjana ini SPDI misalkan, MPDI dan lain sebagainya. Apakah boleh atau enggak? Tapi ngomong-ngomong, saya juga dosen, saya juga punya gelar sarjana. Oh, ada tapi ya? saya nggak pakai. Saya juga nggak pakai. Nggak pakai. Alhamdulillah. Nah, ditanya boleh atau enggak? Mentang-mentang misalkan Haji Ahmad Fadli. Itu kalau misalkan di daerah saya. Sarjana ekonomi. Iya. Di daerah saya kalau misalkan nggak dipanggil Haji, nggak nengok dia. Ya kan nggak nengok. Ya kan dipanggil namanya misalkan Ahmad Fadli. Ya kan nggak nengok. Gue udah haji, pergi gue haji, gue jauh setengah gitu. mati saya naik haji ya. Pergi ke Mina, ke Arafah, setengah mati saya jalan-jalan. Ini yang kenapa lantik. tidak dipanggil haji? Ini yang lantik saya di Mina. Permasalahannya adalah ketika seseorang dia mempunyai nama di depannya, haji, misalkan dia berangkat haji, tapi ketika dia dipanggil dia nggak mau nengok. Ingat, yang pertama, haji kalian belum tentu haji mabrur. Padahal haji mabrur itu nggak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al haji mabrur, laisal jaza ilal jannah. Nggak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan haji mabrur adalah dia lebih tawadu, lebih merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih tenang, lebih fokus, ibadahnya rajin, nggak ada maksiatnya, nggak berani berbuat maksiat. Kenapa? Dia sudah sadar bahwa dirinya berada di dalam naungan dan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah berapa? Dia sudah bertaaruf, Arafah, mengenalkan dirinya bahwasanya hanya saya hambanya Allah. Tuhan saya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niat beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, pulang ke negaranya, haji mabrur. Insya Allah, kenapa? Dia sudah lebih baik lagi, gak bermaksiat, gak berbuat dosa. Dia menyesali daripada perbuatan dosanya. Ini dipanggil haji wajar. Haji, ya al-hajj, Masya Allah, haji. Haji Ahmad Fadli, Masya Allah. Bukan haji. Allah, haji mah perempuan, Bib. Haji. Haji. Nah, intinya- Haji, Bib. Haji. Deg-degan jadinya. Nah, ketika dia dipanggil haji, dia senang luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan saya haji. Tapi ada orang yang dimana dia dipanggil dengan namanya, dengan gelarnya, dengan ininya, itunya, menjadi sebuah kesombongan, menjadi sebuah ketakaburan, menjadi sebuah uzub, dia ria, pamer dan lain sebagainya. Inilah yang berbahaya. Inilah yang menjadi sebuah kehancuran baginya. Dan inilah yang akan menjerumuskannya. Bahwasanya apa? Bahwasanya seseorang yang memamerkan dirinya, dia merasa dirinya paling hebat, yang lainnya rendah, yang lainnya hina. Saya yang paling pintar, saya yang paling hafal Quran, saya yang paling hebat, saya hafal hadis, saya hafal ini. Dan dia menggunakan, mempermainkan daripada ayat Al-Qurannya, mempermainkan daripada hadisnya, ini yang celaka. Dia mempermainkan daripada gelarnya, ini celaka. Dia mencari keuntungan daripada gelarnya, ini yang celaka. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya gelarnya ataupun embel-embelnya adalah sebuah hadiah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dan menjadi apa? Menjadi lebih tawadu, menjadi lebih bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah saya bisa berangkat haji. Alhamdulillah ya Allah saya bisa lulusan dengan lulusan yang terbaik. Mungkin LC atau SPDI atau MPDI atau MA dan lain sebagainya. Dia berharap ya Allah dengan gelarnya tersebut menjadi sebuah kebanggaan bagi diri saya. Dan saya berharap akan ridhomu ya Allah dan menjadi pecutan. Wah ini punya gelar ini nih, saya harus manfaatkan dengan baik. Saya lebih bertakwa lagi. Saya harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang benar. Jadi warning ya, peringatan. Masa haji tidak salah, Nah. kan jadi malu sendiri. Jadi ya. itu benar Iya. juga. Itu Jadi bagus bagus. juga ya kalau dipakai itu malah jadi rem kadang-kadang Jadi buat rem, kita. sehingga kita malu untuk berbuat dosa, Nauzubillah min dzalik. malu tidak salat. Benar. Makanya bagus panggil haji. Oh, iya. Apalagi kalau sudah lebih dari 1 kali kan. Oh ya Allah, yang udah 3 kali. Kita lanjut lagi ya. Ini Masya Allah, terima kasih banyak Bib. Ya Allah, Ya Allah, haji 3 kali Ustadz Maulana gitu Ya ya. Allah, ya Allah. Kita lanjut dulu ya buat jamaah Islam Tinda. Haji. Haji Muhammad Nur Maulana. Jadi buat jamaah Islam Tinda kita lanjut lagi, kita akan membacakan lagi pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media Islam Tinda. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz.
Kita lanjut dari pertanyaan dari Instagram. Instagram dari @fajar_santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya nih, boleh Itu atau Santoso, tidak? O-nya 3 berarti. Iya, Santoso. Tadi itu tadi Tapi gitu. kalau hajinya 3, haji. Iya. Boleh atau enggak ya sebenarnya menamai anak dengan nama Ramadan? Tapi lahirnya bukan saat Ramadan seperti sekarang. Oh gini, jadi Ustadz Hilman izin. Ini kan udah masuk bulan Zulhijjah. Dia anaknya lahir. Udah Zulhijjah. Nggak mungkin dinamain, udah masuk bulan Zulhijjah. Dia nggak mungkin namain anaknya Zulhijjah. Dia mau namain anaknya Ramadan. Boleh nggak kira-kira? Mohon izin penjelasannya. Kenapa nggak Sawal aja sekalian? Kalian dipanggil Mina, Arapa kah? Iya, Masya Allah. Habib mohon izin Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jamaah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh atau tidak sebenarnya menamai anak, tapi bukan sesuai dengan tanggal atau bulan lahirnya. Ya jawabannya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Memang ini kan biasanya mohon izin ya, tren aja sih biasanya, ngikut gitu. Kalau lahirnya Agustus namanya siapa? Agus ya. Kalau lahirnya bulan April namanya Aprilia gitu kan. Kalau bulan Februari, Febri. Febri. Iya, Febri. Kalau September, Septi. Ya. Ini kan ya kebiasaan lah mungkin di antara kita yang sering begitu. Ya hakikatnya tidak ada masalah. Kalau di dalamnya memang ada harapan gitu ya. Ada doa yang disematkan oleh orang tua kepada anaknya. Kembali kepada poin yang tadi kita sebutkan di awal. Selama di dalamnya ada doa, ada tafaul yang diharapkan oleh orang tua kepada anak tersebut tidak jadi masalah. Misal lahirnya bulan Zulhijjah tapi pengen punya nama Ramadan. Ramadan itu maknanya apa? Pembakaran. Maksudnya apa? Dibakar setiap kesalahan, dibakar setiap dosa, dibakar setiap hawa nafsu. Mungkin orang tuanya memberikan nama Ramadan karena ingin anak ini bisa melawan hawa nafsu. Bisa membakar setiap keburukan dalam dirinya. Ya tak jadi masalah, sah-sah saja. Maka ini juga menjadi penting bagi kita. Yang jadi khawatir mungkin gini, satu saat nanti anaknya nanya sama orang tuanya. Ayah, bunda, kenapa namaku Ramadan? Apakah aku lahir Ramadan atau bukan? Nah mungkin itu yang dikhawatirkan ketika berbeda dengan bulan lahirnya. Tapi secara prinsip tidak jadi masalah. Karena di balik nama itu ada doa. Di balik nama itu ada tafaul. Maka kalau kita bicara urutan dalam pemberian nama, pasti satu waktu ketika kita memberikan nama. Bagaimana sunnahnya memberikan nama itu yang pertama ketika hari lahirnya. Atau bisa tunggu dalam 3 hari setelah lahirnya. Atau 7 hari sesuai ketika akikahnya. Bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kullu gulamin rahinatun biaqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian disembelih baginya ya hewan kambing untuk kemudian menjadi akikah bagi dirinya. Apa perintah selanjutnya? Wa yukhlaqu wa yusamma. Cukurlah rambutnya kemudian berikan nama. Jadi ketika memberikan nama pastikan waktunya. Jangan juga terlalu awal. Misal tadi Ustadz Maulana ditanya, siapa nama anak yang kelima? Kan belum ada. Ya misbah lah. Iya. Artinya lampu kan. Iya. Keluarga saya Misalnya kan. semua. Tapi kan belum ada. Istrinya. Oh iya gitu. juga. Belum ada ya. istri juga Jadi punya kan- nama anak. Gimana sih? Jadi kan terlalu jauh, terlalu lama gitu kan. Juga jangan terlalu lama setelah kelahiran. Oh nanti ajalah nunggu Ramadan, aku kasih nama Ramadan. Jangan juga. Jadi waktunya dipastikan, maknanya dipastikan, harapannya dipastikan. Itu akan membawa bahwa si anak itu nanti akan menjadi pribadi yang baik dalam hidupnya. So pelajaran yang paling penting dari tema kita kali ini, jangan sembarangan memberikan nama. Ya, baik itu nama yang disematkan dalam dirinya ataupun juga memanggil nama seseorang. Termasuk ketika kita memberikan nama kepada siapapun dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan tadi yang bertanya tidak ada persoalan ya. Kalau namanya Ramadan walaupun tak lahir di bulan Ramadan tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini menjadi harapan doa, menjadi harapan kebaikan yang diinginkan oleh orang tuanya. Walaupun misalnya tidak lahir di bulan suci Ramadan. Tadi kata Habib, kenapa enggak sekalian Syawal aja? Kenapa enggak sekalian Muharram saja? Tapi Iya. Ustadz Hilman, Iya. Masya Allah. Anaknya dinamain Ramadan. Iya. Ternyata bulan madu ya bulan Ramadan. Allah, berarti ada kenangan barangkali Ada ya Bi. kenangan di bulan Ramadan. Atau mungkin
orang tuanya dulu kenal dengan ibunya Di bulan ketika Ramadan. bulan suci Atau akad Ramadan. nikahnya Ramadan. Atau akad nikahnya ketika Ramadan. Jadi ada makna. Maka tanya dulu sama orang tua kita, kenapa nama aku Ramadan? Padahal aku tidak lahir di bulan Ramadan. Insya Allah ada kebaikan di dalamnya. Makasih banyak. Iya, Sulaiman, iya. Sulaiman lagi tausiah. Apa? Abbas lagi sibuk. Singa pemimpin. Abizar tambang emas yang menyebarkan. Kenapa Terus sih? Sibuk banget Aidan sih. pohon palem yang tinggi. Ini sih lagi bantuin jamaah. Yang lucu ininya, di sampingnya ada stabilo. Iya, Ini biasanya maksudnya kan apa? ditandai kalau sudah ada nama. Iya, saya lagi ditandai. pusing. Ini jamaah nanya Iya. minta nama anak yang bagus. Saya kan kalau nyari nama kan harus ada Ini referensinya pecinya harus nggak miring. kuat. Pecinya nggak miring. Nih, Jangan dong. Mari. Mari. Kenapa begitu? Ngapain pusing-pusing? Nanti kita bantu jamaah setelah yang satu ini ya. Oh iya juga ya. Aku buatin nama. Oh iya benar. Cari nama. Tolong ya, Ustadz, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dibantuin Ustadz Maulana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana yang mau ngajarin?